Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Asmaul Husna. Sekarang yang sering kita dengar juga adalah Allah itu Maha Pengampun. Ada 3 kata yang berdekatan dengan ini. Ada Ghafir, ada Ghafur, ada Ghaffar. Ketiga-tiganya itu nama Allah. Tapi yang dalam Asmaul Husna tertulis 2, Ghafur dan Ghaffar. Tapi dalam Al-Quran ada Ghafir, bahkan ada surat Ghafir. Kita lihat dulu kata-katanya. Kita lihat surat Ghafir halaman 467. Di ayat ketiga kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa. Ghafir. Kalau Ghafur, yang Maha Pengampun. Kalau Ghaffar, kalau pemaaf, afu. Nah, nanti kita kaji apa bedanya. Yang jelas Ghafir ini adalah yang mengampuni. Satu-satunya yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Kepada siapapun minta ampun dosa tidak akan didapatkan kecuali yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Sehingga Sayyidul Istighfar, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh perasaan dan pengakuan, maka Allah pasti ampuni dosanya. Allah pasti ampuni dosanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu inti ujung. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa, illa anta, kecuali engkau. Memang tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Allah. Hanya Allah Ghafir, satu-satunya yang mengampuni dosa. Jadi kalau mau minta ampun kepada Allah, ada 3 kata. Ghafir, yang mengampuni dosa. Ghaffar, kemudian Ghafur. Ketiga-tiganya asal katanya sama. Ghafara, asal katanya Ghafara. Ampunan disebut dengan maghfirah, ampunan. Ghafara apa artinya, Pak? Mengampuni.
Ghafara artinya menutup. Itu arti pertama. Menutup. Allah tuh menutupi dosa-dosa hambanya. Allah tuh menutupi kesalahan-kesalahan hambanya sehingga tidak ditampakkan. Ada lagi arti dari ghafara itu adalah sejenis obat untuk, bagi orang Arab, sejenis obat untuk menutup luka. Orang Arab menyebutnya ghafara. Dan ini bisa juga diartikan Allah itu adalah yang mengobati luka-luka hambanya sehingga ditutupi luka tadi, siainya balik. Kalau di padian maruya, tahu Pak maruya? Maruya, itu bahasa Indonesianya apa tuh? Ada kadang tu ndak diubek dah. Maruya sudah. Jadi Allah tu ghafara, yang menutupi dosa-dosa dan kesalahan, atau arti yang kedua mengobati luka-luka. Luka-luka. Imam Al-Ghazali dalam kitab Tafsir Asmaul Husna beliau menyatakan ghafara itu adalah intinya menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Itulah Allah. Allah tampaan nan elok-elok sedari diri awak kah. Dan Allah tutupi yang buruk-buruk dalam diri awak. Apa yang Allah tutupi itu, yang ghafara artinya menutup. Pertama yang Allah tutup dalam diri awak kau adalah seluruh keburukan yang nampak dari fisik. Coba kini lambuang tadi sampai buang air gadang tu nampak dari luar. Kira jajok ndak orang celak? Jajok transparannya ke dalam. Atau muka ko nampak lu urek-urek dalam darah jalan-jalan seko. Sebab awak aja orang begitu kira. Sebenarnya dalam diri kita ada semuanya. Aliran darah tu. Tapi Allah tutup dengan kulit. Pertama Allah tutup yang tak pantas nampak dari fisik awak. Ditutup. Sehingga nampak indah bagi orang yang melihat. Itu yang pertama. Kedua kata Imam Ghazali, yang Allah tutup itu adalah bisikan hati. Ditutup oleh Allah. Bisikan hati. Kalaulah sempat bisikan hati kita ini bisa didengar orang, kacau ide wak. Wak lalu orang rumah, lewat orang rancak. Aku cek hati wak, deh rancaknya le kuat muah nak jawab. Terangan orang rumah. Aja dah sana kau ceknya kan. Hai boh tu. Tapi Allah tutup bisikan-bisikan hati tu. Tak tampak. Tapi nanti di akhirat Allah bongkar. Wa hussila ma fis sudur. Allah bongkar apa yang ada dalam hati keseluruhnya di akhirat. Tapi di dunia ini Allah tutup dulu karena Allah tu ghafara, menutupi. Allah menutupi. Atau orang rumah wak lewat orang gagah orang Arab. Gagah ni orang lain. Terdengar ada wak. Boh jadinya. Artinya apa? Bisikan hati pun Allah tutup sehingga tidak bisa didengar oleh orang lain. Wak sedang berang kanak adalah mati kan tak tahu ada. Kok melawan dalam gini, wah keciknya dalam kan ada nama ngecik dalam matinya tu. Bisa wak dengar, tentu tidak jadi selesai. Kok berangnya dongkolnya, tapi tidak Allah tampakkan. Masih bisa ditutupi dengan raut wajah, pura-pura aniang gitu. Tapi dalam hatinya Allah tutup. Kemudian yang ketiga Allah tutup itu apa?
Yang Allah tutup itu adalah dosa-dosa hambanya. Dosa awak, kesalahan-kesalahan awak, Allah tutup. Allah tutup. Sehingga setiap seorang hamba minta ampun, maka Allah tutupi. Ini nampak nanti di akhirat. Di akhirat. Nanti akan ada orang dihisab. Ketika dihisab itu, kan orang rami di mahsyar, berapa banyak orang di mahsyar. Tetapi Allah tutupi. Waktu itu hanya antara Allah dengan hamba. Nah, ditutup, dihijab. Singgonan mengecek waktu penghisapan tu antara awak jo Allah saja. Itu nan kawak minta ke Allah. Jangan sampai wak dihisab disaksikan orang ramai. Ada nanti itu ada. Dipertontonkan dekat orang ramai. Tapi Allah kepada orang yang bertaubat, Allah dia hijab. Sehingga pas hisab tu antara awak je Allah saleh. Dan Allah sebutkan kesalahan-kesalahan. Bukankah kamu telah berbuat ini dan ini dan ini dan ini pada hari ini dan ini? Dan hamba itu tidak bisa mengelak. Tapi langsung Allah katakan, pada hari ini aku telah ampuni semua dosamu. Di dunia aku telah tutupi dosa-dosamu. Dan di akhirat ini aku juga telah tutupi dosa-dosamu. Maka dia catatannya dari sebelah kanan. Ditutup, dihapus. Apa yang Allah tutup? Dosa-dosa. Kemudian yang terakhir yang Allah tutup dari diri kita ini adalah kenangan buruk masa lalu. Seorang punya masa lalu yang kelam. Kalaulah hendak Allah tutupi masa lalunya tu, takana sendinya tarik. Hanya bahasa awaknya gagal move on. Tapi ada cek-cek orang yang gagal move on tu. Lah 50 semuanya ndak jauh laki-laki dah. Dia masa lalunya kecewa. Broken heart. Ndak muahnya lain. Sia sendionyo ndak muahnya dah. Tapi Allah tu maha menutupi masa-masa kelam dulu. Lalu pose dulu ya menangi-nangi, ndak mau keluar kamar, makan gak indak, segala indak. Tapi 2 tahun kemudian, ayo le nak iyo le. Nan lama-lama Allah tutupi. Kalau sempat ndak Allah tutupi dah, itu kana-kana aja nih tadi. Kacau ide. Kacau. Tapi Allah maha menutupi masa-masa lalu hambanya. Tidak tekanan. Itulah ada 4 makna ghafara. Allah menutupi yang tidak pantas dari tubuh manusia. Dan Allah menutupi bisikan-bisikan hati manusia. Dan Allah menutupi dosa-dosa manusia. Dan Allah menutupi masa lalu manusia yang kelam. Sehingga lupa, sehingga bisa hidup lebih bahagia ke depannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ghafir sudah kita bahas. Ghafir itu adalah satu-satunya Allah yang mengampuni dosa. Kemudian yang kedua, Ghafur. Kata Ghafur itu 91 kali dalam Al-Quran. Kata Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dan kebanyakan
Kata Ghafur itu disandingkan dengan Rahim. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Kebanyakan. Kalau Ghaffar itu hanya 5 kali dalam Al-Quran. 5 kali diulang dalam Al-Quran. Kalau Ghafir hanya sekali. Ini menunjukkan memang Allah satu-satunya. Ghaffar 5 kali, Ghafur 91 kali, dan kebanyakan digabung dengan Rahim. Kenapa digabung dengan Rahim kata ulama? Karena Allah mengampuni itu, sebab Allah mengampuni itu karena rahimnya, kasih sayang Allah. Ada orang mengampuni, memaafkan, malih bacakak, dia selesai, palapeh salah, terserah dinyo, pada cakak-cakak jo. Itu kira-kira dengan kasih sayang? Tidak. Tapasun. Allah tu mengampuni karena rahimnya, kasih sayang. Dek sayang Allah tu kawak maka diampuninya. Tidak ada sebab-sebab lain, tidak ada tujuan-tujuan lain. Bagi Allah mengampuni hambanya hanya karena kasih sayang. Lalu apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar? Maka dikaji oleh para ulama tafsir. Makna dari Ghaffar, wa inni la ghaffarun, sesungguhnya aku, kita celiklah Ghaffar ko. Salah satunya dalam surat Nuh ya. Ayat 10 halaman 570. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Mohonlah ampun kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dialah Allah yang Ghaffara. Kata ulama, arti Ghaffara itu Allah tu mengampuni berulang-ulang, berulang-ulang. Tidak ada Allah berkata, wahai manusia, aku sekali 2 kali no gua, nang ketiga ulang je balik, nak ada cerita ampunan lai dah. Ada. Dia Allah itu? Tidak. Bahkan disebutkan dalam hadis, tidak dikatakan seorang itu bertekad berbuat dosa selama dia masih beristighfar, walaupun dia mengulanginya 70 kali sehari. Kalau 70 kali buat salah sehari, minta ampun lah. Salah, astagfirullah, tolong santak aku. Nanti ulang lah dia, astagfirullah, sampai 70 kali masih Allah ampuni je. Kalau dewak apa? Sekali 2 kali dewaknya. Sampai 70 kali pun masih Allah maafkan, walaupun dengan kesalahan yang sama. Itu hadisnya. Walaupun itu diulang 70 kali sehari itu, masih Allah maafkan juga. Itu Ghaffara. Juga dalam hadis Abu Dzar, datang seseorang bertanya kepada Nabi. Waktu itu khamar belum diharamkan, belum ada ayat yang menurunkan tentang pengharaman khamar. Tapi nyalah tahu bahasa itu tidak baik. Nyalah masuk Islam tapi nyalah tahu itu tidak baik. Maka datangnya ke Nabi, ya Rasulullah, ambo tak minum khamar. Tu baca caranya ya Rasulullah, minta ampunlah ke Allah. Allah Maha Pengampun. Akhirnya tobatnya minta ampun. Isuk tiba lo balik.
Ya Rasulullah, tampak-tampaknya nak ulang lo balik. Ya minta ampunlah ke Allah. Istighfar. Istighfarnya lihat. Tak ampun. Berapa hari sudah tu tiba lo lihat. Ni solo-solo nak jadi kawan. Terpacik lo nya balik. Korang nak merokok kan? Kalau niat mana kau berhenti merokok. Celik bau-bau orang duduk aja dekat situ. Letak pacik lo dia. Solo ni kawan nak lo bisa menolak. Kecil Nabi minta ampunlah ke Allah. Lalu inyo ngecek seorang, berarti bolok-olok ambo doa ya Rasulullah. Itu ceknya. Kamu bolok-olok ambo berarti doa ya Rasulullah. Kawan lo balik, minta ampun balik. Kawan lo balik, minta ampun. Kamu bolok-olok bentuknya tu. Sungguhnya ampunan Allah lebih banyak dari dosamu. Tu Ghaffara, berulang-ulang Allah mengampuni. Tu benda itu acak-acak sampai dosa. Ndak. Kok iyo sedang buat istighfar tu mati, sedang buat dosanya mati wah kakak. Bahaya, mati dalam su'ul khatimah. Makanya kita harus selalu dalam kebaikan, dengan harapan matinya dalam husnul khatimah, dalam kebaikan. Akhir hayat tu baik. Wah tak tahu akhir hayat wah dalam berbuat apa. Tapi yang jelas seorang tu meninggal sesuai dengan kebiasaan dalam hidupnya. Maka biasakan dalam kebaikan-kebaikan. Kok iyo dalam beristighfar tu wak mati. Alhamdulillah. Kok sedang buat dosanya mati. Tu bahaya cerita itu. Bahaya. Tetapi Allah tu Maha Pengampun. Berulang-ulang Allah mengampuni dosa awak. Itu makna daripada Ghaffara. Kemudian Ghafur. Kita lihat suratnya. Surat Az-Zumar ayat 53 halaman 464. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Qul, katakan hai Muhammad, ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku. Di sini Allah memanggil dengan penuh kasih sayang. Allah panggil dengan kasih sayang. Siapa yang Allah panggil dengan kasih sayang tadi? Alladzina asrafu. Orang-orang yang telah melampaui batas. Lah banyak babuek kesalahan. Lah banyak telongsong babuek dosa. Bagi orang-orang yang buat dosa, Allah panggil. Yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa itu jami'a, semuanya. Masih hidup jawab baru, minta ampun ke Allah. Allah ampuni semua dosa awak. Walaupun itu syirik. Tobat awak, Allah ampuni. Tapi kalaulah mati, Allah tidak ampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi selagi hidup, dosa syirik sekalipun, bertaubat minta ampun, Allah ampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafur. Sesungguhnya dialah Allah yang Ghafur, yang maha pengampun, Rahim, yang ampunannya itu karena
kasih sayangnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, hadza afrahul Qur'an. Kecilnya. Hadza afrahul Qur'an. Inilah ayat yang paling menggembirakan dalam Al-Quran. Bako paling menggembirakan, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Sadonyo Allah ampuni. Semua dosa Allah ampuni. Ana lebih gembira dari kolah. Apa-apa ada berhutang 2M, datang beliau nama bagi hutang. Semua dosa, semua hutang habis. Bagaimana kira senang ni? Hah? Senang tidak? Tak perlu bayar, lunas. Hutang 2M. Apa baca kayaknya? Ni Pak Haji, ya Allah, makasih banyak Pak Haji. Habis hutang. Afrahul Quran, ayat yang paling menggembirakan dalam Al-Quran. Allah ampuni semuanya. Tak ada tinggal. Cik pun tak ada, Allah tinggal ada soalan. Kalau awak minta ampun kepada Allah. Jadi arti ghafur, Pak. Kalau ghafar berulang-ulang, kalau ghafur itu bedanya tuh, ghafar dengan ghafur. Arti ghafur mengampuni dosa semuanya, itu ayat tuh. Allah yang maha luas ampunannya. Allah yang maha luas ampunannya. Kalau ghafar, Allah yang maha berulang-ulang mengampuni hambanya. Berulang-ulang. Kalau ghafur, luas. Dan diperkuat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selagi kamu meminta ampun kepadaku dan aku tidak peduli betapapun banyak dosamu yang lalu, aku pasti ampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang dengan membawa dosa setinggi langit, berapa banyaknya itu? Membawa dosa setinggi langit, dan kalian minta ampun kepadaku, aku tidak peduli, aku akan ampuni semua dosa-dosamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang membawa dosa sebesar bumi, sekarang bumi kau dosa bawa, dan kalian tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Itu luasnya ampunan Allah. Dibawa dosa sekarang bumi kah, Allah datangan ampunan gadang lu pada bumi itu. Dosa sekarang meja gua, gadang lo mai pada meja gua ampunan yang Allah berikan. Itu Ghafur, Allah yang maha luas ampunannya. Kemudian makna Ghafur, Ghafur ya, yang kedua kita lihat surat Furqan surat 25 halaman 366 ayat 70 ya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila salihah, wa amila amalan salihah, beramal dengan amal yang saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah yang Allah ganti, yubaddil, ganti. Allah ganti sayyiatihim, segala keburukan mereka, dengan hasanat, kebaikan.
Allah ganti dosa mereka dengan pahala. Wa kanallah, dan adalah Allah itu ghafura, ghafur, yang maha pengampun, rahima, yang pengampunannya itu karena kasih sayangnya. Jadi arti ghafur berdasarkan ayat ini, yubaddilullahu sayiatihim hasanat, tu ghafur. Allah ganti dosa tu jo pahala. Ini sifat Allah. Datang wak ke akhirat membau dosa sagadang bumi, karena Allah ampuni dan Allah tu ghafur. Allah ganti dosa sagadang bumi jo pahalo sagadang bumi. Barailo Allah. Dosa dibawanya sagadang bumi diganti oleh Allah jo pahalo sagadang bumi. Maha baik, maha ghafur Allah. Allah yang ghafur, maha luas ampunannya. Dan Allah ghafur yang mengganti dosa hambanya dengan kebaikan-kebaikan. Itu makna ghafur. Nah, terakhir, apa akhlak yang kawak tiru? Koleh, kena ninti kaji leh. Kalah tahu bahas sifat Allah tadi. Dan yang paling mulia itu adalah yang berusaha meniru, berakhlak sesuai dengan nama Allah tadi, semampunya. Kita lihat surah Ali Imran ayat 133 halaman 67. Wasari'u, artinya Pak, asri'. Kalau pergi umrah je lah, haji, asri', harik. Okey, cepet. Harik, asri', cepat, segera. Wasari'u, bersegeralah kalian, basagirolah, bagagihlah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Siapa nama imbau? Allah. Wahai hambaku, bagagihlah kepada ampunan Allah. Akhlaknya yang kawak tiru, Allah memanggil. Tadi di ayat surah Az-Zumar, Allah panggil dengan kasih sayang. Ya ayyuhal qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hambaku, wahai hambaku yang telah banyak melampaui batas, telah banyak buat dosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Di situ basagirolah kepada ampunan Allah. Apa akhlaknya untuk awak? Kalau ada orang berbuat salah, biasanya manusia itu, nya menjauh dari orang tu. Ya nak? Ada orang menzalimi awak, nya jaik kawak, hidupnya menyanyi awak sen. Bat sikap awak kayaknya. Kok perlu nak soboknya? Kok akhlak orang nan jaik kawak tu imbaunya. Masari bagagihlah mari. Lama-lama dah usah fikir marilah. Kan orang nan imbau kepada ampunan. Nulah jaik kawak diambil no tanah wak, diambil no kadai wak. Dia pandai-pandainya menyewa apa pengacara, menyogok-nyogok jaksa, menangnya. Oh dia tak pitih dah terkalah. Awak nak nama imbaunya, marilah, elok-elokan kita. Nah lama-lama dah usah dicerita-cerita. Apa kira? Itu akhlak. Nah lama-lama dah usah dibuka. Sudah. Tak kira baca-baca kini lah.
Itu akhlak. Lalu sifat dari Ghaffar yang kawak tiru. Kalau memaafkan orang tu jangan dia lobat teh. Itu akhlak kawak tiru Ghaffar. Allah tu mengampuni berapun maupun 70 kali sehari dengan kesalahan yang sama. Kalau nyo minta maaf masih Allah maafkan. Kalau kamu niru sifat Ghaffar. Ghaffar. Jangan sampai mengecek. Ambo sekali 2 kali ngecek nak. Tu ndak ada sifat Ghaffar dalam dirinya. Anak ketiga indak je. Semua kita celiak nanti. Ndak boleh. Kalau mau meniru sifat Ghaffar, maaf tu selalu terbuka. Kapan saja, di mana saja. Mau berapa kali saja, Ghaffar selalu terbuka. Untung Allah tu Ghaffar. Talaki Allah magih meriawak loh. Sekali 2 kali nak goyong Allah. Ketiga ndak ada cerita lain. Kira basuh neraka orang wasadonya. Para salahnya sejak balik sampai kini. Tapi kalau awak minta ampun, Allah ampuni. Dan Allah tidak peduli berapun banyak dosa. Kemudian sifat Ghafur yang kawak tiru. Kalau memaafkan tu maha luas ampunan. Kan Ghafur itu. Kalau memaafkan, Allah tadi kalau bawa dosa sekadang bumi, aku berikan ampunan yang lebih luas dari bumi tadi. Jadi kalau kamu ampuni kesalahan orang, sadonya maafkan. Ambo kalau itu ya bisa memaafkan. Nah, kau yang tidak dah. Itu nak boleh itu dah. Kan ada orang yang cakap itu. Nah ini kau alai alai. InsyaAllah. InsyaAllah nama maafkan. Tapi ni kau yang tidak dah. Nak boleh. Allah tu seluruh jami'ah semua dosa sesalah hambanya Allah maafkan. Kalau ada orang mengecek mana-mana tadi itu sangat jauh dan tidak pantas sedikit pun menyandang sifat Ghafur. Kemudian sifat Ghafur lain nak awak tiru, dosa-dosa hamba tu Allah ganti dengan pahala. Kalau ada orang buat salah kawak, wak ganti salahnya sakit hati, kadang sakit hati wak kau orang tu. Wak ganti jo kebaikan yang sekadang tu lo untuk inyong. Itu balik lo kajo ko. Wak sakit hati, kadang sakit hati wak sedang saji wak. Awak ganti lo untuk nyo kebaikan sedang saji. Nyo hutang kawak berapa tadi? 2M. Ndak ibu bayi nya dah. Ala tok sebab hilang tok sebab hilang apa imbau marilah. Atau nan hutang lunas. Nan 2M ko habis. Ko hadiah 2M lo. Atu Ghafur tu. Ko hutang. Mau ganti, mau tambah 2M lo. Tu Ghafur. Mudah-mudahan bisa. Amin. Kini itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.